Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Sejati. Selamat datang pecinta setia channel Sang Sejati di perjalanan spiritual yang akan membawa Anda pada pemahaman mendalam tentang keesaan Allah. Dan video ini bukan sekedar cerita, tetapi sebuah petualangan batin menuju kedamaian hakiki. Mari kita mulai perjalanan luar biasa ini dengan hati yang terbuka dan dengan jiwa yang siap menerimanya. Dalam keheningan, sebelum segala sesuatu ada, hanya ada Allah yang Maha Esa. Belum ada cahaya, belum ada kegelapan, hanya ada keberadaannya yang maha mutlak. Pada saat itu, seluruh sifatnya, namanya, dan segala sesuatu lenyap dalam keagungannya. Apa yang tersisa adalah zat yang tidak dapat disaksikan ataupun digambarkan dengan sesuatu. Ketika akal manusia mencoba menyelami hakikat zat ilahi ini, ia akan tertolak. Disinilah peranan iman menjadi penting. Kita mungkin tidak bisa memahami sepenuhnya, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya. Dan Allah adalah zat wajibul wujud, yang keberadaannya mutlak dan menjadi sumber dari segala sesuatu. Akal manusia tidak akan mampu untuk menyaksikan ketuhanannya yang bersifat qadim azali, ataupun dengan aspek ketuhanan yang mengatur segala makhluknya. Di sini kita hanya merasakan kekuasaan Allah yang menggerakkan alam semesta. Namun tetap ada hijab atau tabir yang menghalangi kita daripada memahami zatnya sepenuhnya. Dan hijab ini adalah tanda keagungan dan kemuliaannya yang maha suci. Dan orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang tekun dan tulus, mereka seringkali diberikan pengalaman rohani secara spiritual yang sangat mendalam. Mereka merasakan hakikat wujud Allah dalam cara yang suka dijelaskan dengan kata-kata. Dan pengalaman ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi sebuah penyaksian langsung dengan mata hatinya yang bersih. Arabtu Rabbi birabbi, begitulah ungkapan sang baginda Nabi kita. Manusia hidup di dunia yang dipengaruhi oleh alam jasad dan juga alam malakut dengan kekuatan para malaikatnya mengatur dunia dan jasad kita. Namun di atas semua itu ada alam jabarut yang mencerminkan sifat-sifat ilahi, dan juga alam lahut, zat ilahi yang menjadi sumber dari segala sesuatunya. Sedangkan ruh manusia adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang berasal daripada tiupan ruh Allah. Ia adalah khazanah rahasia Allah sendiri, yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal kita. Ruh inilah yang mengenal Allah dan menyaksikan keesaannya. Dengan kesadaran rohani yang sangat mendalam ini, manusia bisa merasakan bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Perjalanan ini adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Hidup di dunia ini adalah sebuah kesempatan untuk mengenal dan mendekat kepadanya. Dan bagi mereka yang telah berhasil menggapai kesadaran rohani, mereka akan menyaksikan dengan kesadaran kolbunya bahwa Allah adalah satu-satunya yang maha ada, sebagaimana telah disaksikan sebelum mereka hadir di dunia ini. Pengalaman rohani adalah perjalanan yang mendalam dan pribadi. Melalui sebuah kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa merasakan kehadirannya yang Maha Esa dalam setiap detik kehidupan ini. Dengan demikian, kita akan menemukan kedamaian hakiki dan memahami makna sejati dari keberadaan kita di dunia ini. Saudaraku, Sang Sejati, yang sebenarnya diri itu nyawa, yang sebenarnya nyawa itu Muhammad, yang sebenarnya Muhammad
itu adalah hakikat diri rahasianya Allah. Yang sebenar diri rahasianya Allah adalah sifat-sifatnya. Maka sifat-sifatnya Allah itulah yang berasal daripada zatullah. Karena sifat tidak akan pernah bercerai dengan zat. Awalu tajli zatullah ta'ala bi sifatihi. Awalnya zat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan sifat yang dimilikinya. Awalu tajli sifatullah ta'ala bi asma'ihi. Awal mula timbul sifat Allah ta'ala atas namanya yang maha suci. Awalu tajli asmadullahi ta'ala bi af'alihi. Awal mula hadir nama Allah ta'ala melalui perbuatannya. Awalu tajli af'alullahi ta'ala bi insan kamilum bi asma'i. Awal mula timbul perbuatan Allah ta'ala di dalam diri insan kamil yang merupakan hakikat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, diri manusia adalah gabungan antara Allah dengan Muhammad. Lebih jelas lagi, dapat dilihat pada diri manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Tanah yang akan dijadikan untuk tubuh Adam ini adalah tanah pilihan. Tanah itu dicampurkan dengan rempah-rempah dan juga wangi-wangian dari sifat nur, sifat Allah. Dan diserami dengan air hujan barul uluhiyah. Dan tanah itu dipilih untuk mengejawantahkan sifat dua tanganku. Karena masing-masing sifat tercela ini hanyalah kulit luarnya saja. Di dalamnya ada setiap sifat itu adalah mutiara atau permata berupa sifat ilahi. Dan ketika Allah menciptakan manusia dengan mengaduk dan mengolah tanah, maka semua sifat hewan dan binatang buas, semua sifat setan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati diaktualisasikan di dalamnya. Yang kemudian tubuh itu dibenamkan di dalam air kudrat izzahnya, yaitu sifat jalal dan jamalnya. Lalu diciptakan menjadi tubuh Adam yang sempurna. Sampai sebagai manusia yang sangat lemah dan hina di sisi yang lain, kemudian dinobatkan oleh Allah sebagai khalifahnya, yang bertugas mengatur alam semesta dan menjadi saksinya, serta mampu mengungkapkan rahasia-rahasia firman-Nya. Para makhluk lain tidak akan dapat melihat dimensi yang tidak dapat dijangkau oleh mereka. Mereka hanya mampu melihat pada tingkatan rendah pada diri manusia, sementara makhluk lain terhijab oleh ketinggian derajat manusia yang berasal dari tiupan ilahi. Surat Al-Hijr ayat 29. Demikianlah, mudah-mudahan pembahasan singkat ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.